Ratna, dosen cantik berusia 38 tahun, terkenal disiplin dan dingin di depan mahasiswa. Tapi siapa sangka, di balik ketegasan itu ada hati yang diam-diam rapuh, dan justru luluh oleh Ardi, mahasiswa muda yang penuh pesona nakal. Dari obrolan sederhana di kelas, hubungan mereka tumbuh jadi sesuatu yang berbahaya. Tatapan curi-curi, ciuman terlarang, hingga malam yang melewati batas. Setiap detik bersama terasa membakar, tapi juga mengancam segalanya. Satu rahasia yang mereka bagi bisa jadi candu, atau justru bom waktu yang siap meledakkan hidup keduanya. Beranikah mereka terus bermain api, ketika api itu bisa menghanguskan segalanya? Simak baik-baik kisah berikut ini hanya di Gosip Tetangga. Hari itu kelas masih berlangsung. Udara siang terasa panas. Kipas angin tua di sudut ruangan berputar malas, hanya bikin rambut mahasiswa beterbangan. Di depan kelas, Bu Ratna, dosen 38 tahun yang terkenal tegas, berdiri sambil menatap layar presentasi. Rambut hitamnya diikat rapi. Kacamata tipis bertengger di batang hidungnya. Sekilas, dari gaya bicara dan sikapnya, semua orang tahu ia tipe dosen yang tidak bisa dipermainkan. Tapi bagi Ardi, mahasiswa semester 6 yang duduk di bangku tengah, Bu Ratna bukan cuma dosen. Ada sesuatu yang membuatnya susah mengalihkan pandangan. Senyumnya, cara ia membenarkan rambut yang tergerai, bahkan nada suaranya yang tenang tapi menusuk, semua bikin Ardi penasaran. Ardi. Suara Bu Ratna memecah lamunannya. Iya, Bu. Ardi kaget. Langsung tegap. Tolong jelaskan poin ketiga dari teori yang barusan kita bahas. Ardi melirik layar sebentar, lalu menjawab asal-asalan dengan nada bercanda. Kalau saya nggak salah, teori itu intinya jangan terlalu serius, Bu. Hidup perlu santai. Kelas langsung tertawa. Beberapa mahasiswa menepuk meja. Bu Ratna melipat tangan di dada, menghela napas panjang. Lucu, ya? Ardi senyum kecut. Lumayan, Bu. Kalau begitu, setelah kelas ini selesai, kamu ke ruang dosen. Kita lihat seberapa santai kamu bisa jelasin teori ini. Mahasiswa lain bersorak kecil, seperti mendukung hukuman itu. Ardi hanya bisa mengangkat bahu, pura-pura santai. Dalam hati, ia justru senang. Itu berarti ada waktu tambahan untuk ketemu Bu Ratna sendirian. Ruang dosen sore itu lumayan sepi. Hanya ada beberapa orang yang sibuk mengetik atau membalas email. Bu Ratna duduk di mejanya, membuka catatan mahasiswa. Tok, tok, permisi, Bu. Ardi muncul dengan senyum sok manis. Masuk, duduk. Ardi duduk, meletakkan tasnya di samping kursi. Bu Ratna melepas kacamatanya, menatap Ardi dengan tatapan yang entah kenapa bikin deg-degan. Kamu pikir bisa bikin semua orang ketawa di kelas itu cukup? Kalau saya mau, nilai kamu bisa langsung turun. Ardi nyengir. Kalau Bu Ratna kasih nilai saya turun, nanti siapa yang bakal jadi penghibur di kelas? Penghibur? Jadi kamu pikir kelas saya ini hiburan? Bu Ratna mengerling. Ardi pura-pura mikir, lalu menatapnya nakal. Kalau lihat ibu, kelasnya jadi hiburan, sih. Bu Ratna terdiam sepersekian detik. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tapi ia cepat-cepat menahan. Bahaya kamu kalau ngomong begitu ke dosen. Bisa-bisa bukan cuma nilai yang dipertaruhkan. Ardi mencondongkan badan, pura-pura serius. Kalau begitu, apa yang saya pertaruhkan, Bu? Suasana jadi hening sejenak. Bu Ratna hanya menghela napas, lalu menyodorkan buku catatan. Sudahlah, jelaskan teori yang tadi. Saya masih punya banyak kerjaan. Ardi menjelaskan seadanya, tapi sesekali ia selipkan candaan kecil. Anehnya, Bu Ratna tidak sepenuhnya marah. Sesekali ia tersenyum, bahkan menatap Ardi lebih lama dari biasanya. Setelah penjelasan selesai, Bu Ratna menutup buku. Baiklah, untuk kali ini saya maafkan. Tapi lain kali, jangan bikin saya panggil kamu ke sini lagi gara-gara bercanda. Ardi berdiri, mengambil tasnya. Tapi kalau dipanggil untuk alasan lain, saya sih nggak keberatan, Bu.
Bu Ratna menatapnya dengan tatapan setengah kesal, setengah geli. Cepat keluar, sebelum saya berubah pikiran. Ardi tertawa kecil, lalu berjalan keluar. Tapi di pintu, ia sempat menoleh. Ibu senyum, ya? Berarti saya sukses bikin ibu ketawa hari ini. Bu Ratna tak menjawab, hanya menghela napas sambil menggelengkan kepala. Tapi setelah Ardi benar-benar keluar, sudut bibirnya terangkat. Ada perasaan aneh yang muncul, antara kesal, geli, dan tertarik. Di rumah, Bu Ratna masih teringat dengan gaya bicara Ardi. Mahasiswa itu memang nakal, tapi ada sesuatu yang bikin obrolan mereka berbeda dari biasanya. Ia mencoba mengabaikan, tapi tangannya justru refleks membuka pesan WhatsApp. Tidak ada pesan dari Ardi. Tapi beberapa menit kemudian, layar ponselnya menyala. Ardi. Bu, maaf ya kalau saya kelewatan di kelas tadi. Bu Ratna. Iya, lain kali jangan diulang. Ardi. Tapi jujur, saya senang bisa dipanggil ke ruang dosen. Bisa ngobrol sama ibu lebih lama. Bu Ratna menatap layar agak lama sebelum membalas. Bu Ratna, kamu ini, ya. Hati-hati kalau ngomong. Bisa bikin orang salah paham. Ardi, kalau salah pahamnya sama ibu, saya nggak keberatan. Bu wajah dengan sebelah mata mengedip. Bu Ratna menutup ponsel cepat-cepat, menahan tawa kecil. Ia tahu percakapan itu sebaiknya dihentikan. Tapi entah kenapa ada rasa ingin menunggu balasan lagi. Sejak kejadian itu, Ardi jadi lebih sering cari alasan buat ngobrol dengan Bu Ratna. Kadang pura-pura nanya soal tugas. Kadang sekadar lewat ruang dosen dengan alasan pinjam charger. Mahasiswa lain mungkin gak terlalu memperhatikan. Tapi beberapa teman dekat Ardi mulai curiga. Di, kok lu sering banget nongol di depan ruangannya Bu Ratna? Ardi hanya nyengir. Belajar lebih giat, bro. Masa gitu aja curiga? Di sisi lain, Bu Ratna mulai menyadari bahwa dirinya selalu menunggu momen kecil itu. Meski ia tahu ada aturan dan batasan, tetap saja ada percikan yang sulit ditolak. Hari itu kelas berlangsung lebih santai. Bu Ratna mengenakan blus putih dengan rok hitam selutut. Penampilannya sederhana, tapi entah kenapa justru bikin Ardi makin susah fokus ke materi. Ardi duduk agak ke belakang. Setiap Bu Ratna menulis di papan, ia mencondongkan badan, sengaja berbisik ke teman di sebelahnya. Kalau dosennya cakep gini, teori serumit apapun bisa gampang masuk, ya? Temannya cekikikan. Tapi suara itu ternyata terdengar juga oleh Bu Ratna. Ardi. Ya, Bu. Ardi langsung tegak. Kalau kamu sibuk komentar, mending kamu aja yang jelasin materi ke teman-teman. Kelas mendadak heboh. Wah, jadi dosen pengganti nih. Gas, bro. Ardi maju dengan gaya sok percaya diri. Ia menuliskan beberapa poin, tapi gaya bicaranya sengaja dibikin santai, mirip stand-up komedi. Mahasiswa lain ngakak, sementara Bu Ratna hanya bisa menahan senyum. Setelah selesai, Bu Ratna menepuk tangannya. Ya, lumayan. Tapi kalau semua dosen pakai gaya kayak kamu, bisa-bisa kampus ini berubah jadi panggung hiburan. Ardi nyengir. Kalau hiburannya kayak ibu, saya rela bayar tiket tiap hari. Seketika kelas bersorak. Ardi, gombalnya keluar lagi. Bu Ratna menatapnya tajam, tapi pipinya sedikit bersemu. Sudah, kembali ke tempatmu. Nilai tambah nggak ada, tapi nilai minus bisa saya kasih kapan saja. Ardi kembali duduk, tapi dalam hati ia puas. Ia merasa berhasil menggoda dosennya tanpa benar-benar kena marah. Setelah kelas bubar, Ardi sengaja menunggu di dekat parkiran. Ia pura-pura main HP, padahal menunggu Bu Ratna keluar. Tak lama kemudian, Bu Ratna muncul sambil membawa map. Ardi buru-buru berdiri. Mau saya bawain, Bu? Nggak usah, terima kasih. Kamu masih di sini? Iya, kebetulan motor saya mogok. Jadi numpang nebeng pemandangan aja. Bu Ratna melirik. Pemandangan? Ardi tersenyum nakal. Iya,
Pemandangan dosen favorit lewat depan mata. Bu Ratna mendesah. Kamu ini ada-ada saja. Tapi langkahnya melambat. Seolah memberi waktu lebih lama untuk Ardi ikut berjalan. Bu, kata Ardi pelan. Kalau suatu hari saya ngajak ibu nongkrong di warung kopi kampus, kira-kira ibu mau nggak? Ngapain dosen nongkrong sama mahasiswa? Ya, siapa tahu ibu pengen tahu dunia mahasiswa dari dekat. Bu Ratna menimbang, lalu tersenyum samar. Nanti saja kalau kamu sudah lulus. Jadi bukan mahasiswa saya lagi. Ardi mendengus kecil. Lama banget. Saya kan nggak sabar, Bu. Kesabaran itu bagian dari kedewasaan, Ardi. Ardi menjawab cepat. Kalau sama ibu, saya bisa dewasa lebih cepat, kok. Bu Ratna berhenti sejenak, menatap Ardi. Tatapan yang sulit dibaca, antara marah, geli, dan tertarik. Pulang sana, keburu saya benar-benar laporin kamu ke dosen pembimbing. Ardi hanya tertawa kecil, lalu melambaikan tangan saat Bu Ratna masuk mobil. Malamnya, Ardi iseng membuka WhatsApp. Ia mengetik pesan dengan jari bergetar, tapi tetap dikirim. Ardi, Bu, masih melek. Tak lama kemudian, balasan masuk. Bu Ratna, kamu ini, ya, tengah malam bukannya belajar malah ganggu dosen. Ardi, belajar sih belajar. Tapi kau malah ingetnya ke ibu terus. Itu normal nggak ya? Bu Ratna menatap layar ponselnya lama sekali sebelum membalas. Bu Ratna, normal kalau kamu anggap saya cuma dosen. Kalau lebih dari itu, ya salah. Ardi, kalau salah tapi bikin semangat. Gimana Bu? Saya jadi rajin belajar gara-gara ibu. Loh. Bu Ratna. Ardi. Ardi. Hehe. Santai Bu. Anggap aja saya lagi iseng. Tapi serius. Saya suka cara ibu ngajar. Bikin saya betah. Bu Ratna. Baiklah. Terima kasih. Sekarang tidur. Besok jangan telat masuk kelas. Ardi tersenyum sendiri melihat layar. Walau jawaban Bu Ratna dingin, tapi ia bisa merasakan sesuatu di balik kata-kata itu. Beberapa hari kemudian, Ardi sengaja datang lebih awal ke ruang dosen dengan alasan mau konsultasi. Bu, saya mau nanya soal tugas. Bu Ratna menatap jam tangannya. Belum waktunya konsultasi, kan? Iya, Bu. Tapi kalau saya nunggu jam resmi, nanti nggak kebagian ngobrol sama ibu. Bu Ratna geleng-geleng kepala. Kamu ini kayaknya lebih sibuk cari waktu ngobrol daripada ngerjain tugas. Buktinya saya datang lebih awal, Bu. Itu kan tanda saya rajin. Rajin ganggu dosen, maksudnya. Mereka tertawa kecil. Obrolan kemudian mengalir ke hal-hal ringan, film, musik, sampai makanan favorit. Ardi berusaha membuat suasana cair. Sementara Bu Ratna berusaha tetap menjaga jarak. Tapi semakin lama, semakin sulit menolak keakraban itu. Saat Ardi pamit, ia sempat berbisik. Kalau ngobrol sama ibu begini, rasanya kayak lagi ngobrol sama, bukan dosen. Bu Ratna menghela napas, lalu hanya menjawab pelan. Jangan bikin saya bingung, Ardi. Hari-hari berikutnya, kebiasaan mereka berlanjut. Obrolan kecil, candaan nakal, dan pesan larut malam jadi rahasia yang cuma mereka berdua tahu. Bagi Ardi, ini seperti permainan seru. Bagaimana caranya bikin dosennya tersenyum, tersipu, atau bahkan marah manja. Bagi Bu Ratna, ini seperti sebuah godaan yang tahu-tahu sudah terlanjur masuk ke dalam rutinitasnya. Ia tahu ini berbahaya, tapi anehnya ia tidak bisa berhenti. Dan dari situlah, kedekatan mereka mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Sore itu hujan turun deras. Mahasiswa berlarian ke lorong. Ada yang berteduh, ada yang nekat basah-basahan. Ardi termasuk yang nekat. Ia baru saja keluar dari kelas lain. Kaosnya sedikit lembab, rambutnya basah kuyup. Saat melewati ruang dosen, ia melihat lampu masih menyala. Rasa penasaran membuatnya mengetuk pintu. Tok, tok, masuk. Suara Bu Ratna terdengar. Ardi membuka pintu pelan. Bu Ratna duduk sendirian.
sibuk memeriksa tumpukan kertas. "Permisi, Bu." "Wah, Ibu masih di sini juga? Hujan-hujan begini." Bu Ratna menoleh. Alisnya terangkat melihat penampilan Ardi yang basah. "Kamu kenapa kayak ayam kehujanan?" "Hehe, soalnya nggak ada payung, Bu. Saya kira hujannya sebentar." "Ya ampun, bisa masuk angin. Sini duduk, keringin dulu bajumu." Ardi duduk, sambil meremas ujung bajunya yang basah. "Ibu nggak pulang?" "Nunggu hujan reda. Lagi juga masih banyak kertas yang harus saya nilai." Ardi melirik tumpukan kertas. "Boleh saya bantu, Bu?" "Bantu? Kamu malah bisa curi-curi nilai sendiri nanti." Ardi terkekeh. "Kalau ibu yang ngawasin, saya sih nggak berani macem-macem. Tapi kalau bisa duduk lebih lama sama ibu, saya rela disuruh ngitung kertas sampai pagi." Bu Ratna menahan senyum. "Mulut kamu itu, ya, nggak ada remnya. Kalau ada ibu, memang sengaja saya gas terus, Bu." Hening sebentar. Hujan di luar semakin deras. Suara gemericiknya jadi latar belakang. Ardi bersandar di kursi, lalu menatap Bu Ratna lama-lama. "Bu, apa lagi? Kalau ibu lagi sendirian begini, pernah nggak merasa kesepian?" Pertanyaan itu membuat Bu Ratna terdiam. Ia menutup pena, menatap Ardi dengan tatapan hati-hati. "Kamu ini mahasiswa atau psikolog, sih?" "Serius, Bu. Saya cuma penasaran. Ibu kan selalu kelihatan tegas di kelas. Tapi saya yakin, ada sisi ibu yang gak semua orang lihat." Bu Ratna menghela napas. "Mungkin ada. Tapi saya nggak biasa cerita ke mahasiswa." Ardi tersenyum kecil. "Kalau ke teman, boleh. Kamu mahasiswa saya, Ardi. Tapi kita bisa temenan juga, kan?" Tatapan mereka bertemu. Ada jeda yang lama, seolah masing-masing sadar percakapan mulai melewati batas. Hujan akhirnya mereda. Bu Ratna membereskan mejanya. "Kamu nggak pulang juga?" "Lagi nunggu hujan reda juga, Bu. Tapi sekarang udah lumayan, ya?" "Iya. Kamu bawa motor?" "Iya, Bu. Tapi masih agak basah joknya." Bu Ratna menatapnya, lalu berkata pelan, "Kalau kamu nggak keberatan, temani saya jalan ke parkiran. Gelap begini agak sepi." Ardi langsung berdiri. "Siap, Bu. Saya bodyguard malam ini." Mereka berjalan beriringan. Jalanan kampus basah. Lampu jalan berpendar samar di genangan. Entah kenapa suasana terasa lebih intim. Di parkiran, Bu Ratna membuka pintu mobilnya. "Terima kasih sudah nemenin. Kamu hati-hati, jangan ngebut." "Iya, Bu. Tapi kalau saya jatuh, boleh nggak saya telepon ibu?" Bu Ratna menatapnya setengah kesal. "Bisa-bisanya kamu ngomong gitu." Ardi mengangkat tangan. "Bercanda, Bu. Tapi serius, boleh kan?" "Sudahlah, cepat pulang. Jangan bikin saya tambah pusing." Namun saat Bu Ratna menyalakan mobil, ia sempat melirik kaca spion. Ardi masih berdiri, menatap mobilnya pergi dengan senyum. Entah kenapa, hati kecilnya merasa hangat. Malam itu, ponsel Bu Ratna kembali bergetar. "Ardi, Bu, makasih ya udah ditemenin ke parkiran tadi." "Bu Ratna, bukannya kamu yang nemenin saya?" "Ardi, hehe, iya sih. Tapi rasanya enak juga bisa jalan bareng ibu." "Bu Ratna, Ardi, kalau kamu terus begini, nanti saya bisa salah paham." "Ardi, kalau salah pahamnya bikin ibu senyum, biarin aja." Bu wajah dengan sebelah mata mengedip. Bu Ratna mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi, lalu hapus lagi. Akhirnya ia hanya membalas, "Bu Ratna, tidur sana. Besok pagi kuliah." Tapi setelah menutup chat, ia tidak bisa tidur cepat. Bayangan senyum Ardi saat hujan tadi terus terngiang. Beberapa hari kemudian, Ardi sengaja datang ke perpustakaan. Ia pura-pura serius baca buku tebal. Saat melihat Bu Ratna masuk,
Ia langsung berdiri. Bu, lagi nyari referensi. Bu Ratna kaget. Kamu ngapain di sini? Baca. Bu. Masa iya saya main game di perpustakaan? Bu Ratna menatap curiga. Kebetulan sekali, ya? Ardi tersenyum. Kebetulan yang indah, Bu. Mereka akhirnya duduk di meja yang sama. Awalnya membicarakan tugas, tapi perlahan mengalir ke topik lain. Ardi bercerita tentang keluarganya, tentang hobinya main gitar. Bu Ratna bercerita singkat tentang masa mudanya, tentang kebiasaannya suka baca novel. Obrolan itu membuat mereka merasa, bukan lagi sekadar dosen dan mahasiswa, tapi seperti dua orang yang sedang saling mengenal lebih dalam. Titik goyah. Di suatu malam, Ardi kembali mengirim pesan. Ardi, Bu, kalau saya bilang saya suka sama ibu, itu dosa besar enggak ya? Pesan itu membuat Bu Ratna kaget. Ia menatap layar lama. Jantungnya berdebar. Jawaban yang ia ketik pertama. Ardi, jangan main-main. Tapi ia hapus. Kedua, itu enggak mungkin. Hapus lagi. Akhirnya ia hanya menulis. Bu Ratna. Ardi, jangan buat saya bingung. Ardi, berarti ibu juga bingung? Jadi bukan cuma saya. Bu Ratna menggigit bibir. Ia tahu seharusnya berhenti, tapi jari-jarinya justru mengetik. Bu Ratna, tidurlah. Besok kita bahas di kelas. Ardi tersenyum sendiri. Bagi dia, itu bukan penolakan. Itu tanda ada celah. Sejak malam itu, Bu Ratna mulai lebih berhati-hati. Ia berusaha menjaga jarak, tapi justru setiap kali melihat Ardi di kelas, perasaan aneh itu muncul lagi. Di sisi lain, Ardi makin berani. Ia tidak lagi sekadar bercanda. Ia mulai menunjukkan perhatian kecil, membawakan kopi ke ruang dosen, menunggu di parkiran hanya untuk mengucapkan, hati-hati, bahkan mengirim catatan materi kelas dengan tulisan rapi hanya untuk membuat Bu Ratna tersenyum. Semua itu membuat batas yang tadinya jelas, perlahan mulai kabur. Siang itu kelas agak ramai. Mahasiswa banyak yang ribut karena materi cukup sulit. Bu Ratna berdiri di depan, berusaha menenangkan. Baik, fokus ya. Materi ini penting untuk ujian nanti. Ardi mengangkat tangan. Wajahnya serius tapi nada suaranya nakal. Bu, saya boleh tanya sesuatu? Iya, silakan, Ardi. Kalau saya rajin ikut kelas ibu, ada kemungkinan saya dapat nilai lebih. Atau bonus khusus, enggak? Kelas langsung riuh. Bonus? Apaan tuh? Wih, Ardi mulai lagi. Bu Ratna menahan senyum, lalu menatapnya tajam. Bonusnya? Saya bisa kasih tambahan soal ujian, mau? Ardi pura-pura kecewa. Kirain bonusnya senyum manis ibu tiap hari. Kelas meledak ketawa. Bu Ratna sempat menunduk, menutupi senyumnya yang malu. Tapi ia cepat menguasai diri. Kalau begitu, senyum saya jadi soal ujian. Hayo, bisa jawab atau tidak? Ardi menyandarkan badan di kursi, dengan nada menggoda. Kalau itu soal, saya pasti belajar mati-matian, Bu. Ardi sengaja menunggu Bu Ratna keluar dari kelas. Saat dosennya berjalan melewati lorong, ia ikut jalan beriringan. Bu. Ya. Serius. Loh, senyum ibu itu bikin orang bisa semangat seharian. Jangan pelit-pelit. Bu Ratna mendengus kecil. Kamu ini mahasiswa atau motivator murahan? Haha. Bukan, Bu. Saya cuma, jujur. Jujur itu bagus. Tapi kalau kelewatan, bisa bikin masalah. Ardi mencondongkan badan, berbisik pelan. Masalahnya cuma satu, Bu. Saya jadi mikir ibu bukan cuma dosen saya. Bu Ratna berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan tatapan penuh peringatan. Hati-hati, Ardi. Kata-kata kamu itu bisa bikin orang salah langkah. Ardi tersenyum tipis. Kadang salah langkah itu justru bawa kita ke tempat yang gak pernah diduga, Bu. Malam itu, obrolan mereka kembali berlanjut di WhatsApp. Ardi, Bu, boleh jujur lagi nggak?
Bu Ratna. Selama bukan bikin saya pusing, silakan. Ardi. Kalau ada penghargaan, dosen paling bikin mahasiswa betah di kelas. Saya pilih ibu. Bu Ratna. Kamu ini. Ya. Kerjaannya gombal melulu. Ardi. Serius. Bu. Saya bahkan lebih semangat kalau tahu ada kelas ibu. Rasanya beda aja. Bukan cuma karena materinya, tapi orangnya. Bu Ratna membaca pesan itu lama sekali. Hatinya berdebar. Tapi ia mencoba menjaga jarak. Bu Ratna. Kalau kamu terus begini, saya bisa salah paham. Ardi. Salah pahamnya gimana, Bu? Bu Ratna. Kamu tahu maksud saya. Ardi. Kalau salah pahamnya berarti saya suka sama ibu. Terus ibu juga diam-diam suka sama saya. Itu gimana? Bu Ratna menutup wajah dengan tangan. Ia tidak membalas selama beberapa menit. Tapi Ardi kembali mengirim pesan. Ardi. Atau. Jangan-jangan saya yang salah ngomong ya? Maaf, Bu. Cuma iseng. Bu Ratna akhirnya membalas. Bu Ratna. Ardi. Kamu ini memang nakal. Tapi hati-hati. Saya bisa lebih nakal kalau dipancing. Ardi membelalakan mata membaca balasan itu. Senyumnya melebar. Ardi. Wah. Jadi ibu ngaku juga kalau bisa nakal. Bu Ratna. Udah malam. Tidur sana. Jangan bikin saya tambah ngomong aneh-aneh. Ardi. Kalau ibu bisa nakal, saya siap jadi muridnya. Balasan itu tak direspons lagi. Tapi Bu Ratna, di balik layar ponselnya, tak bisa menahan senyum malu. Hari itu kampus mengadakan seminar di hotel dekat pusat kota. Bu Ratna ditugaskan sebagai moderator. Ia butuh bantuan untuk menyiapkan presentasi dan peralatan. Ardi, kamu bisa bantu saya besok pagi? Soalnya butuh mahasiswa yang sigap. Katanya di kelas. Ardi langsung angkat tangan. Siap, Bu. Saya sigap banget kalau sama ibu. Kelas tertawa. Bu Ratna hanya melirik tajam. Tapi diam-diam senang dengan kesediaannya. Esoknya, Ardi datang lebih awal ke lokasi seminar. Ia membantu menyiapkan laptop, kabel, dan slide presentasi. Wah, Ardi, kamu rajin juga ternyata. Bu Ratna memuji. Ardi mendekat, menunduk sedikit, lalu berbisik. Kalau sama ibu, saya selalu semangat, Bu. Coba kalau disuruh orang lain, saya udah males. Bu Ratna tersenyum samar, pura-pura sibuk. Jangan bikin saya salah paham lagi. Kalau salah pahamnya bikin kita jadi lebih dekat. Gimana, Bu? Hus, kamu ini. Acara selesai sore hari. Peserta sudah banyak yang pulang. Tinggal panitia beres-beres. Bu Ratna duduk di kursi belakang ruangan. Melepas blazer, kelihatan lelah. Ardi menghampiri sambil membawa 2 gelas kopi dari panitia. Nih, Bu. Kopi buat penyemangat. Bu Ratna menerima. Terima kasih. Kau perhatian sekali. Ardi tersenyum nakal. Saya kan asisten pribadi ibu hari ini. Wah, enak sekali punya asisten yang banyak gombalnya. Kalau gombal bikin ibu ketawa, berarti tugas saya berhasil dong. Mereka tertawa kecil. Suasana hotel yang mulai sepi membuat percakapan terasa lebih intim. Saat keluar dari hotel, langit sudah gelap. Ardi, kamu sudah makan? Tanya Bu Ratna. Belum, Bu. Ibu. Belum juga. Tapi kalau pulang sekarang, macet sekali. Ardi langsung menimpali. Kalau gitu, kita makan bareng aja, Bu. Saya traktir. Bu Ratna mengangkat alis. Traktir dosen? Kamu nggak salah. Ardi menepuk dada. Biarpun mahasiswa, saya gentleman, Bu. Akhirnya Bu Ratna setuju. Mereka masuk ke restoran sederhana dekat hotel. Di meja, suasana jadi cair. Obrolan yang awalnya tentang seminar berubah jadi lebih personal. Ibu kelihatan capek, tapi masih cantik. Ucap Ardi tiba-tiba. Ardi, hati-hati kalau ngomong begitu. Kenapa? Kan jujur.
Kalau ada orang lain dengar, bisa heboh. Ardi mendekat sedikit, menundukkan suara. Kalau cuma kita berdua, nggak apa-apa, kan? Bu Ratna terdiam, lalu menyesap minumnya. Pipinya memerah samar. Dasar anak nakal, gumamnya. Ardi terkekeh. Kalau ibu sebut saya nakal, berarti ibu perhatiin saya, kan? Usai makan, mereka keluar restoran. Malam terasa tenang. Angin sepau-sepau bertiup. Ardi melirik Bu Ratna, lalu berkata pelan. Enak juga ya, Bu. Bisa ngobrol begini tanpa harus mikirin kelas. Bu Ratna mengangguk. Iya, rasanya berbeda. Mereka berjalan ke parkiran. Ardi tiba-tiba berkata, Bu, boleh jujur lagi? Apalagi kali ini? Kalau tiap hari bisa kayak gini sama ibu, saya nggak butuh pacar lagi. Bu Ratna menoleh cepat. Tatapannya campur aduk. Marah, kaget, sekaligus tersanjung. Ardi, kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Sadar, Bu. Dan saya nggak nyesel ngomongnya. Hening sejenak. Hanya suara kendaraan malam yang lewat. Bu Ratna menghela napas panjang. Kamu benar-benar berani. Ardi tersenyum tipis. Kalau soal ibu, saya memang berani, Bu. Malam itu, ponsel Bu Ratna kembali berbunyi. Ardi, Bu, makasih ya udah mau makan bareng tadi. Rasanya beda. Saya senang banget. Bu Ratna. Iya, sama-sama. Tapi jangan biasakan. Nanti ada yang salah paham. Ardi, kalau salah pahamnya cuma antara kita berdua, nggak apa-apa. Bu wajah dengan sebelah mata mengedip. Bu Ratna. Ardi, kamu itu bikin saya bingung. Ardi, bingung karena saya terlalu nakal? Atau karena ibu juga diam-diam senang diladeni nakal saya? Bu Ratna terdiam lama sebelum membalas. Bu Ratna, tidur sana. Besok ada kelas pagi. Jangan sampai telat. Tapi senyum di wajahnya malam itu sulit hilang. Setelah makan malam di restoran dekat hotel, Bu Ratna sempat menolak diantar pulang. Tapi, Bu, malam gini sendirian gak enak. Saya anterin aja, kata Ardi. Bu Ratna menimbang sejenak. Baiklah, tapi jangan macam-macam ya. Ardi mengangguk cepat. Siap, Bu. Saya sopir paling sopan. Mobil melaju pelan melewati jalan kota yang mulai sepi. Radio memutar lagu lawas romantis. Ardi melirik ke arah Bu Ratna, yang sedang menatap keluar jendela. Rambutnya sedikit jatuh ke pipi. Ibu kelihatan lebih muda kalau lagi diam gitu. Ucap Ardi tiba-tiba. Bu Ratna melirik. Pura-pura marah. Dasar genit. Tugas kamu itu nyetir. Bukan godain saya. Lah, saya jujur, Bu. Masa dibilang godain? Kalau jujur tapi nadanya gitu, sama aja. Ardi tertawa kecil, lalu mencondongkan tubuhnya sebentar. Tapi bener loh, Bu. Ibu cantik banget malam ini. Saya sampai lupa kalau ibu itu dosen saya. Bu Ratna langsung menoleh cepat. Hei, jangan ngomong sembarangan. Kenapa? Saya serius, Bu. Malam ini, rasanya ibu bukan dosen, tapi perempuan yang saya suka. Sini. Suara radio mendadak terasa jelas. Bu Ratna terdiam. Hatinya berdebar. Mobil berhenti di depan rumah Bu Ratna. Suasananya hening. Hanya ada cahaya lampu jalan. Terima kasih ya, Ardi. Sudah repot-repot. Kata Bu Ratna pelan. Buat saya nggak repot sama sekali, Bu. Malah saya seneng bisa dekat sama ibu. Ia menoleh. Tatapannya dalam. Bu Ratna salah tingkah. Tangannya sibuk meraih tas. Tadi ibu bilang jangan macam-macam kan? Ucap Bu Ratna setengah gugup. Ardi tersenyum tipis. Kalau macam-macam itu artinya saya pengen lebih dekat sama ibu. Apa salah, Bu? Bu Ratna menelan ludah. Ardi. Ibu nggak perlu jawab sekarang. Tapi jujur, tiap kali dekat ibu, saya susah nahan perasaan saya. Hening lagi. Ardi menatap Bu Ratna.
Lalu pelan-pelan menyentuh tangannya di atas tas. Bu Ratna kaget, ingin menepis. Tapi tangannya malah diam. Ardi, ini nggak boleh, bisiknya. Kalau benar-benar nggak boleh, kenapa ibu nggak narik tangan saya? Bu Ratna menggigit bibir. Wajahnya memerah. Kamu ini anak nakal banget. Ardi tersenyum, lalu mengangkat tangan Bu Ratna, menempelkannya di dada. Ibu bisa ngerasain nggak? Jantung saya deg-degan tiap deket ibu. Bu Ratna terdiam, antara marah dan tersanjung. Kamu bikin saya bingung. Ardi berbisik nakal. Kalau bingungnya bikin ibu pengen saya terus, nggak apa-apa kan? Suasana makin panas. Ardi mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Bu Ratna. Ibu takut nggak kalau saya? Jangan, Ardi, jangan macam-macam. Tapi ibu nggak geser, nggak kabur. Berarti ibu juga mau. Bu Ratna menutup mata sepersekian detik. Lalu cepat-cepat membuka lagi. Ia menahan napas. Cukup. Ardi, jangan keterlaluan. Kita bisa ketahuan kalau kayak gini. Ardi menghela napas, menahan diri. Oke, Bu. Saya berhenti. Tapi saya nggak bisa janji kalau besok-besok saya bisa nahan terus. Bu Ratna buru-buru keluar mobil. Wajahnya merah padam. Sebelum masuk rumah, ia menoleh sebentar. Ardi, jangan bikin saya kelewatan batas. Ardi tersenyum nakal. Kalau batasnya deket banget, gimana, Bu? Malam itu, ponsel Bu Ratna kembali berbunyi. Ardi, Bu, maaf kalau tadi saya keterlaluan. Bu Ratna, iya, jangan diulang lagi. Ardi, tapi jujur, rasanya nggak salah kalau saya suka ibu. Bu Ratna, Ardi, kamu jangan bikin saya goyah. Ardi, kalau goyah itu artinya ibu juga punya rasa ke saya, kan? Bu Ratna tidak langsung membalas. Ia menutup ponsel, menatap langit-langit kamar, lalu bergumam sendiri. Anak nakal itu, kenapa hatiku jadi berdebar tiap kali dengar gombalnya? Tangan Ardi hangat. Bu Ratna terkejut, refleks ingin menepis. Tapi entah kenapa tangannya berhenti di situ. Ardi, jangan. Kita bisa salah paham. Bisiknya lirih. Salah paham gimana, Bu? Saya suka ibu. Itu jelas. Ardi, kamu mahasiswa saya. Ini nggak pantas. Kalau benar-benar nggak pantas, kenapa tangan ibu nggak narik dari saya? Bu Ratna terdiam. Wajahnya memerah. Jantungnya berdetak kencang. Kamu ini, nakal banget, gumamnya pelan. Ardi tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan Bu Ratna, menempelkannya ke dadanya. Ibu bisa ngerasain kan? Deg-degan banget tiap deket ibu. Bu Ratna menatap ke arah dada Ardi, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Ia merasakan kehangatan yang menular. Kamu bikin saya bingung, katanya hampir berbisik. Kalau bingungnya bikin ibu pengen saya terus, biarin aja, Bu. Ardi pelan-pelan mendekat. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Bu Ratna. Ibu takut nggak kalau saya cium? Bu Ratna menahan napas. Matanya bergetar. Jangan, Ardi. Jangan keterlaluan. Tapi ibu nggak geser. Itu artinya ibu juga mau. Dalam hati, Bu Ratna berteriak menolak. Tapi tubuhnya justru diam. Hanya beberapa detik sebelum bibir Ardi benar-benar menyentuh, Bu Ratna buru-buru menarik wajahnya. Cukup, Ardi. Kita nggak boleh kayak gini. Ardi berhenti, tapi tidak mundur jauh. Oke, Bu. Saya tahan. Tapi saya nggak bisa janji kalau besok-besok saya bisa nahan terus. Bu Ratna langsung membuka pintu mobil. Wajahnya panas seperti terbakar. Sebelum masuk rumah, ia menoleh sebentar. Ardi, jangan bikin saya kelewatan batas. Ardi tersenyum nakal. Kalau batasnya deket banget, gimana, Bu? Di kamar, Bu Ratna gelisah. Ia menatap layar ponsel. Lalu tiba-tiba notifikasi masuk. Ardi, Bu, maaf kalau tadi saya keterlaluan.
Bu Ratna. Iya. Jangan diulang lagi. Ardi. Tapi jujur. Rasanya nggak salah kalau saya suka ibu. Bu Ratna. Ardi. Kamu jangan bikin saya goyah. Ardi. Kalau goyah artinya ibu juga punya rasa ke saya. Kan? Bu Ratna menatap lama layar ponsel itu. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus membalas apa. Ia akhirnya menutup ponsel, rebah di ranjang, dan menutup wajah dengan bantal. Dalam hatinya, ia bergumam lirih. Anak nakal itu. Kenapa hatiku berdebar tiap kali dengar suaranya? 2 hari setelah malam, nyaris ciuman, itu, Bu Ratna masih gelisah. Di kelas, ia berusaha dingin, tapi tatapannya sering tanpa sengaja bertemu dengan Ardi. Dan setiap kali itu terjadi, senyum nakal Ardi selalu bikin ia salah tingkah. Sore harinya, setelah kelas selesai, Ardi mendekat. Bu, malam ini saya ada presentasi kelompok, tapi kayaknya bakal beres agak cepat. Kalau ibu sempat, mampir dong ke kos saya. Ada yang pengen saya tunjukin. Bu Ratna spontan terbelalak. Kos kamu? Ardi, kamu pikir saya dosen apaan? Ardi menunduk sebentar, lalu mendekat sambil berbisik. Saya janji, Bu, nggak bakal macem-macem. Tapi saya pengen ibu lihat hasil karya saya. Serius. Kata-kata terakhir itu membuat Bu Ratna ragu. Ia tahu Ardi suka menulis puisi, kadang menggambar sketsa. Ada rasa penasaran di hatinya. Kos Ardi ternyata sederhana, tapi bersih. Bu Ratna duduk di kursi kayu dekat jendela, sementara Ardi sibuk menyalakan laptop. Nih, Bu, saya bikin presentasi, tapi bukan buat kuliah, buat ibu. Di layar, muncul slide dengan judul besar, Kenapa Saya Suka Bu Ratna. Bu Ratna langsung memukul bahu Ardi. Kamu gila ya? Ini apaan sih? Ardi tertawa. Serius, Bu. Saya tulis semua alasan kenapa ibu spesial buat saya. Nggak ada dosen lain yang bisa bikin saya kayak gini. Slide demi slide muncul. Foto-foto diam-diam saat Bu Ratna mengajar, kutipan lucu gaya bicaranya di kelas, sampai puisi pendek tentang senyum matanya. Bu Ratna geleng-geleng, setengah marah, setengah tersentuh. Aduh, Ardi, ini nggak bener tahu nggak? Kamu bisa didu kalau ketahuan. Ardi menatapnya dalam-dalam. Saya nggak peduli Bu. Saya cuma peduli sama ibu. Hening. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ardi pelan-pelan mendekat. Bu, saya nggak tahan lagi. Boleh saya? Sekali aja. Bu Ratna menahan napas. Ardi, jangan. Kamu tahu akibatnya. Belum sempat ia melanjutkan. Ardi menunduk dan mengecup bibirnya cepat. Bu Ratna kaget, tapi tubuhnya justru lemas. Ardi, kamu. Tapi Ardi kembali mendekat. Kali ini lebih dalam, lebih berani. Bu Ratna seharusnya menolak. Tapi justru ia menutup mata, membiarkan ciuman itu berlangsung lebih lama. Saat mereka larut dalam ciuman, pintu kos tiba-tiba diketuk keras. Tok tok tok. Ardi. Lo di dalam kan? Pinjem charger dong. Suara seorang teman kos terdengar jelas. Mereka berdua langsung meloncat kaget. Bu Ratna menutup mulut dengan tangan. Wajahnya panik setengah mati. Ardi buru-buru merapikan bajunya. Lalu berteriak. Bentar. Lagi mandi, bro. Suasana jadi tegang. Bu Ratna hampir pingsan karena takut ketahuan. Setelah suara langkah menjauh, mereka berdua saling menatap. Ardi tersenyum nakal. Deg-degan ya, Bu. Bu Ratna menepuk bahunya keras. Dasar anak sinting. Jantung saya hampir copot. Tapi justru dari ketegangan itu, suasana jadi makin intim. Mereka berdua menertawakan kejadian barusan. Walau wajah Bu Ratna masih merah padam. Tawa perlahan reda, berganti dengan keheningan yang penuh ketertarikan. Ardi mendekat lagi. Kali ini lebih berani. Bu, tadi aja rasanya udah luar biasa. Saya pengen lebih. Ardi, kamu bikin saya berdosa.
bisik Bu Ratna. Tapi tubuhnya tak bergeser. Ardi mengangkat dagu Bu Ratna dengan lembut. Kalau dosa ini sama-sama bikin kita bahagia, apa masih salah? Kali ini, Bu Ratna tidak menolak. Bibir mereka kembali bertemu. Lebih panas, lebih dalam. Tangan Ardi mulai menjelajah. Sementara Bu Ratna hanya bisa merintih pelan. Setengah menahan, setengah menyerah. Malam itu, kos sederhana itu jadi saksi batas yang selama ini dijaga akhirnya benar-benar dilewat.